486 bergandengan tangan. Penjaga ilahi kayu raksasa menjulang tinggi di atas bagian dalam aula raksasa, mengirimkan gelombang tekanan kuat yang memancar keluar. Hal ini menyebabkan semua energi spiritual di dalam aula raksasa perlahan-lahan membeku dan menjadi lamban. Penjaga ilahi kayu ini memiliki tingkat kekuatan yang sangat kuat. Hahaha, bukankah kamu begitu kuat barusan? Mu Chen, ingin pergi untuk satu ronde lagi dengan penjaga ilahi kayu saya? Zhen Qing terkekeh saat dia menonton dengan penjaga ilahi kayu di sisinya. Dia akhirnya bisa bersantai. Tidak peduli berapa banyak trik lagi yang dimiliki Mu Chen. Sama sekali tidak mungkin dia bisa membalikkan keadaan. Mengernyitkan alisnya, Mu Chen menatap penjaga dewa kayu. Tubuh raksasa yang terakhir ini tampaknya terbuat dari kayu lapuk. Dengan sinar kecemerlangan yang berkilauan dari pola bercahaya di permukaan. Energi kuat yang memancar keluar darinya menyebabkan sensasi rasa sakit yang menusuk terasa di kulitnya. Ini adalah respons tubuhnya dalam menghadapi bahaya. Jelas. Penjaga ilahi kayu ini memiliki tingkat kekuatan yang menakutkan yang bahkan fisik petir 4 runenya tidak mampu bertahan. Penjaga dewa kayu di hadapannya mungkin memiliki kekuatan yang sebanding dengan seseorang yang telah melewati bencana energi spiritual mereka. Lebih jauh lagi, menurut apa yang dikatakan Zhen Qing, ini masih belum kekuatan penuhnya. Situasi sekarang memang menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Selanjutnya, kalian semua bisa pergi dan mati, kata Zhen Qing sambil menyeringai ke arah Mu Chen dan Luo Li. Wajahnya dipenuhi dengan warna yang menyeramkan di saat berikutnya. Dengan perubahan segel tangannya, rune daun pohon di dahi penjaga dewa kayu mulai berkilau sebelum tubuh raksasa yang terakhir mulai melesat ke depan. Membawa tingkat kekuatan yang menakutkan. Tinju raksasanya meluncur lurus ke arah keduanya. Dengan pergeseran tubuhnya, bayangan naga tampak muncul di kaki Mu Chen. Dalam sekejap, dia mundur ke belakang. Dengan Luo Li juga mundur ke belakang dengan kecepatan tinggi. Bang! Tinju penjaga ilahi kayu menghantam tanah, menyebabkan getaran yang kuat mengguncang seluruh aula raksasa. Celah raksasa membentang di tanah seperti ular raksasa, memamerkan kekuatan destruktif yang berdebar-debar. Wosh! Dengan tinjunya yang menghantam udara, rune bercahaya di dahinya bersinar sekali lagi seketika. Kerangka raksasanya langsung melesat, muncul tepat di hadapan Mu Chen dalam sekejap. Jelas. Tidak hanya memiliki kekuatan yang menakjubkan, ia juga memiliki kecepatan yang cukup cepat. Boom! Penjaga dewa kayu mengirimkan tinju lain yang bergemuruh, menyebabkan udara di depannya benar-benar meledak. Melihat ini, ekspresi Mu Chen sedikit berubah. Dengan goyangan dahsyat dari tombak iblis naga pemakan naga di tangannya, aura tak menyenangkan menyapu saat berubah menjadi naga iblis raksasa, membawa ki tidak menyenangkan yang melonjak. Itu menabrak langsung ke penjaga ilahi kayu. Bang! Gelombang kejut energi menyapu seperti badai. Dengan tanah di bawah kaki Mu Chen segera runtuh. Pada saat ini, tubuh Mu Chen terlempar ke belakang, berubah kembali menjadi tombak panjang. Tombak iblis naga pemakan mendarat kembali ke tangannya. Sementara lengan bajunya tercabik-cabik. Saat dia melakukannya, setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Jelas, dia telah menderita beberapa kerusakan akibat benturan kepala dengan penjaga dewa kayu. Sosok raksasa penjaga dewa kayu bergegas lurus ke arah Mu Chen sekali lagi. Tinju kayunya yang lapuk menyelimuti dia seperti bayangan. Desir. Namun, sebelum penjaga dewa kayu bisa menyerang Mu Chen sekali lagi, sesosok tubuh yang indah melesat tiba-tiba di depannya di saat berikutnya. Arus aura pedang yang tak tertandingi melolong, langsung menuju ke arah kepala penjaga dewa kayu. Merasakan arus aura pedang ganas yang masuk, penjaga dewa kayu tiba-tiba berhenti. Mengulurkan telapak tangan raksasanya. Dia memblokir dirinya sendiri melawan arus aura pedang yang menyapu, yang meninggalkan celah yang dalam pada telapak tangan kayunya yang layu. Meskipun memang memiliki pertahanan yang sangat kuat, pedang Luo Shen milik Luo Li jelas bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dipertahankan. Jika alam kultivasi Luo Li lebih tinggi, dia akan dapat mengaktifkan kekuatan sesungguhnya dari senjata ilahi klan Dewa Luo ini. Pada saat itu, satu tebasan darinya akan mampu memotong tangan raksasa penjaga ilahi kayu ini. Mu Chen mengambil kesempatan ini untuk mundur. Namun, kerutan mulai terbentuk di dahinya. Karena pertahanan penjaga dewa kayu ini sangat kuat. Ketika dihadapkan dengan serangannya dan Luo Li sebelumnya, ia selalu menghadapi mereka secara langsung dengan serangannya sendiri. Namun, kali ini, ia memilih untuk bertahan dari serangannya. Hal ini mungkin disebabkan oleh rasa takut yang dimiliki Zhen Qing terhadap pedang Luo Shen. Namun, ini mungkin bukan satu-satunya alasan. Saat matanya berbinar,
Mu Chen tidak bisa tidak mengistirahatkan tatapannya pada daun pohon seperti rune yang ada di dahi penjaga ilahi kayu. Detik berikutnya, dia menyerangkan pandangan dari sudut matanya ke arah Zen King. Tampaknya setiap kali segel tangan orang itu berubah, daun pohon di dahinya akan berkilau dan menyala. Rune daun pohon itu adalah benda yang telah direnggut Zen King dan kelompoknya dari mereka. Dari kelihatannya, tampaknya rune daun pohon ini kebetulan bisa memungkinkan untuk mengendalikan penjaga dewa kayu ini. Itu sebabnya Zen King tidak mencoba untuk merebut pohon dewa abadi dan bergegas menuju rune daun pohon sederhana itu. Berkibar ke bawah, Luo Li turun di sisi Mu Chen. Menatapnya, dia berbicara, "Apakah kamu baik-baik saja?" Mu Chen menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Untungnya, dia telah mengembangkan fisik dewa petirnya menjadi fisik petir 4 rune. Jika tidak, tinju yang dikirim dari penjaga dewa kayu akan menyebabkan luka serius pada orang biasa yang telah melewati kesengsaraan tubuh fisik mereka. Haha, sepertinya kalian berdua tidak dapat membuat gelombang apapun hari ini. Melihat ke arah Mu Chen dan Luo, yang dipaksa mundur secara berurutan oleh penjaga ilahi kayu, Zen King tidak bisa menahan tawa. Mendengar kata-kata itu, cahaya dingin melintas samar-samar di mata Luo Li mencengkeram pedang Luo Shen-nya dengan erat. Dia berbicara dengan suara yang diwarnai dengan niat dingin. Bukankah terlalu dini untuk berbahagia? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak akan bisa memenggal kepala balok kayu ini? Sepotong amarah melintas di wajah indah gadis muda itu. Setelah bertarung habis-habisan melawan Xia Hou sebelumnya, kondisi Mu Chen secara alami tidak baik. Tabrakan kepala sebelumnya dengan penjaga dewa kayu seharusnya menyebabkan lebih banyak luka baginya. Hal ini menyebabkan dia merasakan jantungnya sedikit sakit. Sementara juga menyebabkan niat membunuh menyembur dari dalam. Saat suaranya terdengar, teriakan pedang yang menakjubkan meletus dari pedang Luo Shen miliknya sementara garis-garis bercahaya tampak memanjang di seluruh tubuh pedang pada saat berikutnya. Perasaan ketajaman yang tak tertandingi terpancar dengan tenang. Bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Merasakan niat pedang yang tajam dan ganas memancar keluar. Ekspresi Zen King berubah sedikit. Sebelum mendengus dingin. Memang, pedang ilahi itu sangat hebat. Jika Luo Li telah melewati kesengsaraan energi spiritualnya saat itu, dia mungkin benar-benar bisa menjadi ancaman bagi penjaga ilahi kayu. Namun, sayang sekali itu tidak terjadi. Kamu benar-benar ingin mati. Dengan cibiran, Zen King mengubah segel tangannya. Hanya untuk penjaga ilahi kayu untuk menyerang lagi. Menampilkan serangannya yang menakutkan sekali lagi. Namun, kali ini, saat Zen King menggerakkan penjaga ilahi kayu, Mu Chen dapat dengan jelas melihat bahwa tanda daun pohon di dahinya telah berkilau sekali lagi. Dengan ekspresi dingin di wajahnya yang cantik, Luo Li mulai membuka segel pada pedang Luo Shen dalam upaya untuk menghancurkan penjaga ilahi kayu ini. Tunggu, kata Mu Chen sambil mengulurkan tangannya untuk meraihnya meskipun gerakan Luo Li sangat kuat. Itu akan menyebabkan konsumsi kekuatannya yang sangat besar saat menampilkannya. Dalam situasi saat ini, jika mereka mengeluarkan usaha keras untuk menghancurkan penjaga ilahi kayu ini, itu akan memungkinkan Zen King dan kelompoknya memiliki waktu lebih mudah untuk berurusan dengan diri mereka yang kelelahan. Jika itu terjadi, situasinya akan menjadi lebih mengerikan. Kamu hanya perlu membantu mengurangi dampak dari serangan penjaga dewa kayu. Serahkan sisanya padaku, kata Mu Chen dengan suara lembut. Mendengar itu, Luo Li menatap Mu Chen dengan ragu. Jelas tidak yakin apa yang akan dilakukannya. Namun, karena kepercayaannya padanya, setelah beberapa saat ragu-ragu, dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Hati-hati, jika Anda terluka lagi, saya akan segera mengambil tindakan." Suaranya terdengar tegas dan tegas. Jelas, tidak ada terlalu banyak kelonggaran untuk berdiskusi. Melihat itu, Mu Chen tertawa karena tidak bisa menahan diri. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah cantik gadis muda di depannya sambil berkata sambil tersenyum. "Aku tahu, Luo Liku adalah Ratu Luo dari jalan spiritual." Sombong seperti biasa. Melihat Mu Chen masih tega menggodanya dalam situasi seperti itu, Luo Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan tatapan tidak senang namun, tatapannya tampak selembut dan selembut aliran air yang mengalir di musim semi. "Kalian berdua masih tega menggoda sekarang?" "Ya," dengan senyum menyeramkan, Zen King mengubah segel tangannya. Mengirim sosok raksasa penjaga dewa kayu untuk membayangi Mu Chen dan Luo Li saat melesat ke arah mereka. Sementara itu terjadi, energi yang menakutkan menyapu darinya seperti badai. Bang, bang, saat badai melecut di dalam aula raksasa. Mirip dengan dewa kehancuran. Penjaga ilahi kayu mendatangkan malapetaka kemanapun ia pergi dibandingkan dengan itu.
Mu Chen dan Luo Li muncul seperti lalat yang terperangkap di sudut. Menampilkan berbagai macam teknik gerakan ajaib untuk terus menghindari serangannya. Pada saat yang sama, serangan meletus dari mereka, meninggalkan bekas luka demi bekas luka di tubuh penjaga ilahi kayu. Tang Meier dan yang lainnya menyaksikan dengan napas tertahan pada pertempuran sengit yang terjadi di dalam aula raksasa. Mata mereka penuh dengan kekhawatiran. Zhen King mencibir saat dia mengamati pemandangan di hadapannya. Sama sekali tidak sabar sebaliknya. Dia tampak sangat tenang dan santai. Terlepas dari jurus apa yang digunakan Mu Chen dan Luo Li, mereka adalah manusia dan akan menjadi lelah dan kelelahan. Sebagai perbandingan, penjaga ilahi kayu tidak akan melakukannya. Dan akan dapat menyelesaikan perintahnya dengan sempurna. Yaitu menghancurkan dan membunuh Mu Chen dan Luo Li sepenuhnya. Selain itu, Mu Chen dan Luo Li jelas tidak dapat bersaing dengan penjaga dewa kayu dalam hal konsumsi energi. Setelah mereka benar-benar menghabiskan energi spiritual mereka, dia akan dapat dengan mudah menyingkirkan mereka dengan satu jarinya. Sekarang, dia hanya perlu memperlakukan ini sebagai sebuah permainan. Dengan akhir yang digenggam di tangannya. Boom! Tiba-tiba, tinju raksasa itu datang menyelimuti Mu Chen. Namun, sebelum bisa bersentuhan dengannya, sesosok tubuh yang indah muncul tepat di hadapannya. Arus sinar pedang aura menyembur keluar. Sepenuhnya bertahan melawan angin tinju yang menakutkan. Pada saat Luo Li bertahan dari serangan yang masuk, sosok Mu Chen tiba-tiba melesat keluar. Saat bayangan naga muncul di bawah kakinya, bayangan itu mulai melingkar. Saat memanjang, itu tampak menembus ruang angkasa. Dengan sosok Mu Chen bergegas lurus ke arah kepala penjaga ilahi kayu yang mirip dengan hantu. Bang! Namun, pada saat sosok Mu Chen melesat keluar, sepertinya penjaga dewa kayu juga merasakannya. Seketika membuka mulut raksasanya yang terbuka seperti mengaum. Gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan meledak dari dalam seperti sinar. Langsung menyelimuti Mu Chen. Saat sinar itu menghantam tubuh Mu Chen, getaran menggigil mengguncang dirinya saat sinar hitam keluar dari tubuhnya di saat berikutnya. Sebuah pagoda hitam raksasa muncul dalam sekejap, melindungi tubuhnya di dalamnya. Ding! Sebuah suara logam terdengar di dalam aula raksasa yang mirip dengan saat pagoda bercahaya hitam menghilang. Sosok Mu Chen muncul tepat di depan dahi penjaga dewa kayu. Dengan mengepalkan tangannya, selembar kertas hitam muncul di telapak tangannya. Sementara energi misterius mulai mengalir keluar darinya. Bang! Tampaknya menemukan semacam ancaman terhadap dirinya sendiri. Penjaga dewa kayu segera mengabaikan serangan yang datang dari Luo Li. Seperti puncak gunung, tinju raksasanya melolong, membawa kekuatan yang menakutkan saat meledakkan udara. Bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya membungkus dan sedikit berubah. Saat bayangan tinju itu datang menyelimuti, Mu Chen tidak menunjukkan sedikit pun keinginan untuk mundur. Sebaliknya, di bawah teriakan kaget Tang Meier dan yang lainnya, dia melanjutkan dengan tergesa-gesa. Kamu ingin mati? Zhen King mencibir dengan jahat. Boom! Akhirnya, tinju raksasa itu menghantam tubuh Mu Chen dengan saat gelombang kejut energi yang menakutkan berkembang. Tubuh yang terakhir melesat seperti bola meriam. Akhirnya, menghantam pilar raksasa, menyebabkan celah raksasa muncul di permukaannya. Namun demikian, pada saat penjaga ilahi kayu telah menyerang Mu Chen, telapak tangannya dengan ringan menepuk rune yang berkilau dengan cahaya di dahinya. Bab 487 Teratai Pedang Dewa Luo. Bang! Mu Chen terlempar seperti batu raksasa oleh tinju penjaga kayu dewa. Menghantam tanah dengan keras. Tanah itu runtuh dan runtuh, mengirimkan celah yang memanjang ke segala arah. Dia menciptakan jurang sepanjang lebih dari 100 meter di dalam tanah. Sebelum akhirnya mampu menstabilkan dirinya sendiri. Uff! Darah menyembur dari mulut Mu Chen saat wajahnya memucat. Dia telah menderita pukulan yang cukup parah dari pukulan itu. Jika bukan karena dia mengembangkan fisik dewa petir, dia mungkin tidak dapat mempertahankan kehidupan kecilnya. Wajah cantik Luo Li berubah karena pemandangan di depannya. Dengan pergeseran tubuhnya, dia muncul di samping Mu Chen. Menyadari luka yang dideritanya, yang tidak ringan, dia berkata dengan tergesa-gesa, apakah kamu baik-baik saja? Kenapa kamu tidak menghindar? Meskipun serangan penjaga kayu ilahi sangat kuat, jika Mu Chen ingin menghindar, serangan seperti itu jelas tidak akan berhasil mendarat padanya. Cek. Sepertinya kondisimu semakin memburuk, kata Zhen King dengan nada mengejek sambil menyeringai ke arah Mu Chen yang terluka. Menyeka noda darah di sudut mulutnya. Mu Chen mengangkat kepalanya, mengirimkan kembali senyuman ke arah Zhen King. Senyuman yang dia kirimkan kembali juga mengandung ejekan. Sambil tertawa, dia berkata, bukankah aku sudah menjelaskan padamu arti kehilangan diri sendiri dalam kegembiraan? Sekarang,
Maukah kamu mencoba mengaktifkan penjaga kayu ilahi ini sekali lagi? Mendengar kata-kata itu, wajah Zen King langsung tenggelam saat dia dengan cepat mengganti segel tangannya namun, ekspresinya benar-benar tenggelam di saat berikutnya. Karena dia menemukan bahwa dia secara tak terduga tidak dapat memperoleh hasil apapun dalam aktivasi penjaga kayu ilahi. Itu berdiri di sana, tepat di tengah-tengah aula raksasa. Tidak memiliki sedikit pun respon terhadap kendalinya. Bajingan, apa yang telah kau lakukan pada penjaga kayu ilahi saya? Raung Zen King dengan ganas saat kelopak matanya bergerak dengan cepat. Sambil tertawa acuh tak acuh. Mu Chen menjawab, tidak banyak, aku hanya menyegel simbol yang kamu gunakan untuk mengendalikan Divine Wood Guard. Itu saja. Mendengar kata-kata itu dari Mu Chen, Zen King buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah penjaga kayu ilahi. Memang, sinar cahaya hitam telah muncul di rune daun pohon yang ada di dahi penjaga kayu ilahi. Saat sinar cahaya hitam itu berkelok-kelok dan terjalin satu sama lain, mereka tampaknya telah membentuk semacam segel yang benar-benar mampu menyegel rune daun pohon sepenuhnya. Dengan demikian, itu juga telah memutuskan kendali yang dimiliki Zen King atas penjaga kayu ilahi. Pada saat ini, ekspresi Zen King berubah menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah membayangkan dalam mimpi terliarnya bahwa penglihatan Mu Chen akan secerdik dan setajam itu. Mampu mengenali dan mengidentifikasi rune daun pohon yang dia gunakan untuk mengendalikan penjaga kayu suci. Selain itu, orang ini benar-benar tahu cara membuat segel. Zen King dapat merasakan bahwa energi penyegelan yang digunakan oleh Mu Chen sangat aneh dan misterius. Mampu memutuskan segelnya sepenuhnya dari penjaga kayu ilahi dan bahkan hubungannya dengan runenya. Sampai sekarang, penjaga kayu ilahi ini sepertinya sama sekali tidak memiliki hubungan. Kartu truf terbesarnya sebenarnya telah ditangani dengan cara yang tidak jelas dan tidak jelas. Zen King sangat marah. Dia mulai gemetar dan menggigil. Sementara kemarahan dan amarah muncul dari hatinya dari kelihatannya. Dia sepertinya tidak sabar untuk mencabik-cabik Mu Chen. Mengamati pemandangan ini, saat terjebak di tanaman merambat, Tang Meier, Zhou Yuan, Su Huang dan yang lainnya menghela nafas lega. Kartu terhebat yang bisa diandalkan Zen King dan kelompoknya adalah Divine Wood Guard. Sampai sekarang, dengan itu ditangani oleh Mu Chen, kekuatan tempur Zen King dan kelompoknya sekarang telah menurun drastis. Pada saat ini, Luo Li akhirnya mengerti mengapa Mu Chen mengambil risiko begitu banyak untuk menerima pukulan langsung dari penjaga kayu ilahi dan tidak menghindarinya. Namun demikian, dia masih menatap tajam ke arah Mu Chen sambil berkata, kamu selalu tahu cara mengacau. Sambil tersenyum, Mu Chen mengulurkan tangannya dan meraih tangan Luo Li yang lembut dan putih. Wajahnya masih tampak sedikit pucat benar. Dia telah menderita luka yang cukup serius dari pertarungan hebat dengan Xia Hou sebelumnya. Bersama dengan pertarungan sengit dengan penjaga kayu suci. Oleh karena itu, keadaannya saat ini jelas agak buruk. Sesuatu yang membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun dia memiliki beberapa kartu lain di lengan bajunya, kultivasinya hanya berada di ranah tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Terlepas dari dia memiliki kehebatan bertarung yang jauh melebihi penampilan luar dari kekuatannya. Seiring turnamen Akademi Spiritual besar ini berlanjut, lawan yang akan mereka hadapi akan menjadi semakin kuat. Lebih jauh lagi, saat ini, mereka telah ditempatkan dalam 16 besar dalam daftar peringkat. Setelah meninggalkan sisa-sisa ini, lokasi mereka akan terungkap. Pada saat itu, mereka akan bertemu dengan beberapa orang yang ingin memperebutkan poin yang mereka miliki. Ketika itu terjadi, akan ada pertarungan yang lebih intens daripada yang baru saja mereka alami. Oleh karena itu, dengan alam kultivasinya di tahap penyempurnaan surgawi tahap akhir, itu jelas mulai menjadi semakin sulit baginya. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa begitu saja mengeluarkan semua energinya seperti sekarang setiap kali dia bertemu dengan seorang ahli bencana energi spiritual. Jika itu terjadi, cepat atau lambat kesempatan seperti itu akan ditangkap oleh lawan-lawan yang mengincarnya. Sepertinya saya harus membuat terobosan. Mu Chen bergumam, mengepalkan tinjunya dengan erat. Tidak hanya Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang yang perlu melakukan terobosan. Bahkan dia juga perlu meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, apakah mereka akan mengatakan bahwa mereka akan memasuki pertandingan final hanyalah mimpi kosong? Luo Li dengan ringan menggenggam tangan Mu Chen, sebelum mengangkat wajahnya yang manis. Namun, pada saat ini, sambil mengangkat kepalanya yang manis, rasa dingin muncul di matanya saat dia melihat ke arah Zen King yang marah. Sebelum berkata dengan suara lembut, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertarungan yang akan datang, aku akan berurusan dengan mereka. Mendengar kata-katanya, Mu Chen langsung tersentak kaget.
Meskipun mereka telah berurusan dengan penjaga kayu ilahi, lawan mereka memiliki jumlah yang lebih besar dari mereka. Selain itu, Zen King sendiri bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Tidak lebih lemah dari Xiahou. Ditambah dengan anggota kelompoknya, yang banyak di antaranya telah melewati bencana tubuh manusia. Susunan mereka tidak lemah. Namun, Luo Li ingin menghadapi mereka semua sendirian. Yang terbaik adalah kita melakukannya bersama-sama. Tidakkah kau tahu bahwa akan menyakitkan bagiku untuk melihatmu terluka sedikit pun? Jawab Mu Chen dengan tawa pahit. Aku hanya sangat mencintaimu, jawab Luo Li sambil menyeringai. Rona merah muda samar muncul di wajahnya yang cantik dan seperti jelas. Dengan sikapnya yang lembut dan pendiam, masih sangat jarang baginya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Mu Chen. Siapa yang selalu membuat masalah? Ini adalah hukumanmu. Mengulurkan tangannya, Luo Li dengan lembut mengusap wajah Mu Chen dengan senyum tipis. Dia memberikan kedipan indah dari matanya yang cerah dan jernih. Sebelum berkata, patuhlah. Aku akan melindungimu. Menghadapi Luo Li saat ini, yang tiba-tiba terpancar dengan aura kebangsawanan, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit lemah. Dia hanya bisa mengangkat bahu dalam ketidakberdayaan sambil menjawab. Hati-hati. Dengan lembut mengangguk, Luo Li menjawab dengan senyum tipis tenang. Aku akan sangat cepat. Mendengar kata-katanya, Mu Chen menyeri pada saat ini. Meskipun Luo Li belum menjadi ratu klan Dewa Luo, dia sepertinya sudah mulai menunjukkan aura kebangsawanan. Hanya saja dia tidak terlalu suka menunjukkan dirinya sebagai pusat perhatian saat dia berada di sampingnya. Namun, dalam situasi saat ini, di mana Mu Chen terluka berkali-kali, tampaknya calon ratu klan Dewa Luo menjadi agak marah. Menyebabkan dia tidak bisa lagi menyembunyikan dirinya. Berdiri, Luo Li menggenggam pedang Dewa Luo-nya pada saat ini. Wajahnya yang indah, yang baru saja menunjukkan senyuman ke arah Mu Chen, sekarang tertutup embun beku saat dia menatap dingin ke arah Zen King. Haha, ada apa? Apakah kamu ingin berurusan dengan kami semua sendirian? Di saat kemarahannya, Zen King dengan dingin mendengus sambil melihat ke arah Luo Li. Memilih untuk tidak menjawab. Luo Li terus menggenggam pedang Dewa Luo miliknya sambil perlahan mengangkatnya. Pedang Dewa Luo bergetar dan bersenandung. Sementara Sword Inten yang luar biasa dahsyat terpancar darinya, Sword Inten yang terpancar darinya tampak seolah-olah ingin menembus langit dan bumi. Merasakan Sword Inten ini, ekspresi Zen King berubah menjadi sedikit dingin saat dia mengalihkan pandangannya melihat ke arah 4 anggota kelompok yang tersisa dari Akademi Spiritual Suci. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Bertindaklah bersama kami dan kalahkan dia. Dengan begitu, kalian juga bisa membalas dendam. Pada saat itu, kami akan membagi poin dan harta dari tempat ini sama rata dengan kalian. Bagaimana? Meskipun Xiahou tidak terluka parah dengan hidup atau matinya tidak diketahui. 4 anggota yang tersisa dari kelompok Akademi Spiritual Suci kami masih cukup kuat. Pada saat ini, bisa menarik mereka ke sisinya akan bermanfaat untuk menghadapi Luo Li. Mendengar kata-kata Zen King, mata keempatnya langsung berbinar, sebelum mengatupkan gigi. Meskipun mereka sangat terkejut dengan penampilan Mu Chen. Pada saat ini, kondisi Mu Chen sangat buruk. Selama mereka bisa berkolaborasi dan berurusan dengan Luo Li, mereka bisa membalas dendam apapun yang mereka inginkan. Wosh! Dengan pergeseran tubuh mereka, keempatnya segera muncul di belakang Luo Li. Membentuk pengepungan dengan kelompok Zen King pada saat berikutnya. Energi spiritual yang tak terbatas menyembur dari mereka, menciptakan tekanan energi spiritual yang sangat kuat padanya. Bahkan jika Anda memiliki bantuan dari artefak ilahi Anda, saya tidak percaya bahwa Anda akan dapat mengalahkan sebanyak itu sendirian. Zen King mencibir mereka memiliki total 9 orang di pihak mereka. Dengan setidaknya setengahnya telah melewati bencana tubuh manusia. Ditambah dengan dia, yang telah melewati bencana energi spiritualnya. Bagaimana Luo Li bisa mengalahkan mereka semua sendirian? Menyerangkan tatapan acuh tak acuh ke arahnya. Luo Li masih tidak memberikan jawaban apapun sebaliknya. Dia mulai menutup matanya perlahan. Saat ini terjadi, pola garis keturunan mulai merembes keluar dari tangan yang memegang pedang Dewa Luo. Saat garis keturunan itu mengalir ke pedang Dewa Luo miliknya, mereka membentuk garis pedang berwarna merah darah. Bang! Tiba-tiba, gelombang aura pedang yang menakutkan meletus dari pedang Dewa Luo saat itu terjadi. Ia mengeluarkan perasaan seolah-olah seekor binatang buas yang menakutkan mulai perlahan-lahan terbangun dari segelnya. Bertindak. Merasakan aura pedang memancar keluar. Wajah Zen King berkerut saat dia dengan tegas Bang! Saat raungannya terdengar,
9 orang itu mengambil tindakan yang tampaknya pada saat yang sama serangan yang dipenuhi dengan energi spiritual yang tak terbatas menyapu. Menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyelimuti Luoli. Dengan matanya yang masih tertutup rapat. Getaran menggigil melalui tangan yang menggenggam pedang Dewa Luo dalam sekejap. Aura pedang yang menakutkan menyapu keluar. Menyelimuti tubuhnya seperti badai. Setelah bersentuhan dengan badai aura pedang, serangan yang masuk itu langsung dihancurkan menjadi ketiadaan dengan kekuatan yang luar biasa. Saat rune pedang merah darah di pedang Dewa Luo miliknya semakin bersinar. Sepotong pucat muncul di wajah Luoli yang sangat cantik. Dengungan rendah dan cepat terdengar dari pedang Dewa Luo tiba-tiba. Di saat berikutnya, mata Luoli terbuka. Dengan lambaian tangannya, aura pedang melesat keluar. Seperti seekor naga yang meninggalkan sarangnya. Ia meninggalkan bekas luka pedang yang bercahaya di ruang di sekitar jalannya. Saat sinar bekas luka pedang saling terkait satu sama lain, aura pedang langsung meledak dari mereka saat sinar kecemerlangan memancar keluar. Sebuah teratai pedang raksasa, dengan lebar sekitar 100 meter, dengan cepat terbentuk di hadapan Luoli. Teratai pedang ini tampak sangat indah. Namun, di balik keindahannya, pedang ini mengandung energi yang tampaknya mampu menghancurkan apapun yang dilewatinya. Pedang Dewa Luo bergetar. Sebelum pedang teratai naik ke udara. Dalam sekejap, sinar yang menyilaukan memancar ke setiap sudut aula raksasa. Saat sinar kecemerlangan memancar keluar, suara Luoli yang terdengar manis terdengar di sekitar seperti mata air yang tenang memancar dari puncak gunung. Jantung pedang yang cerah dan jernih. Teratai pedang Dewa Luo. Bab 488. Teratai pedang yang bercahaya muncul dari depan Luoli sebelum melayang di udara. Sinarnya yang menembus menerangi setiap sudut aula raksasa. Namun, sinar kecemerlangan itu tidak memberi orang perasaan hangat. Sebaliknya, hal itu menyebabkan perasaan dingin yang pekat memenuhi tubuh setiap orang. Pada saat ini, semua orang bisa merasakan SWOT inten yang sangat menakutkan dan ganas hadir di dalam sinar-sinar kecemerlangan itu. Muncul saat mereka mampu menghancurkan langit dan merobek bumi. Mengamati tontonan ini yang terjadi di hadapannya. Ekspresi Mu Chen juga berubah menjadi sedikit dingin bahkan bisa merasakan tubuhnya menjadi dingin di hadapan SWOT inten yang ada di dalam pedang teratai. Pada saat ini, wajah Zen King dan kelompoknya tampak sangat serius. Dengan tatapan mereka yang tampak diliputi keterkejutan. Itu karena mereka bisa merasakan aroma kematian yang kental dari pedang teratai yang indah melayang di atas mereka. Tanpa rencana untuk memberi mereka kesempatan untuk melakukan pemanasan. Luoli segera melepaskan jurus pembunuhan yang sebenarnya saat beraksi. Dihadapkan pada ekspresi mereka yang berkerut. Wajah cantik Luoli masih tampak sedingin es saat dia mengulurkan jarinya yang ramping untuk memberikan ketukan ringan di ruang di depannya. Pedang teratai bergetar sekali lagi. Sebelum mulai membuka kelopaknya secara perlahan dalam sekejap. Aura pedang yang menyapu langit menyapu. Hanya untuk 10 kelopak teratai pedang yang tiba-tiba melesat secara eksplosif. Tampak sangat indah. Ketajaman yang tak tertahankan di balik keindahannya. Desir-desir. Saat kelopak teratai melesat di angkasa. Bekas luka samar-samar muncul saat angkasa di sekelilingnya terbelah olehnya. Celah pedang yang gelap dan tak berdasar menebas tanah di bawahnya oleh aura pedang yang menyembur keluar. Mirip dengan 10 pedang dewa yang melesat keluar. 10 kelopak pedang teratai yang indah bergegas lurus ke arah Zen King dan 9 orang lainnya. Melihat kelopak pedang teratai yang masuk, mata Zen King dan 9 orang itu langsung mengecil. Sebelum serangan itu tiba di hadapan mereka, kulit mereka sudah mulai merasakan sakit yang menusuk. Sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya pedang niat yang terkandung dalam kelopak bunga itu. Gunakan semua kekuatanmu, raung Zen King. Dor. Dengan raungan yang meledak, energi spiritual yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Dengan 9 orang lainnya memanggil semua energi spiritual mereka dalam ketakutan. Tidak ragu-ragu sedikit pun untuk melakukan gerakan terkuat dan terkuat mereka pada saat ini. Jika mereka menahan sedikit pun, mereka pasti akan terbunuh. Pedang teratai itu terlalu menakutkan. Tombak kayu ilahi, tinju cahaya suci. Raungan sengit terdengar secara berurutan saat energi spiritual yang melonjak mengalir keluar. Diikuti oleh serangan yang, dengan ekspresi serius di wajahnya. Energi spiritual yang tak terbatas menyapu dengan tiba-tiba saat dia mengirimkan saat sinar-sinar kecemerlangan memancar keluar. Ia berubah menjadi apa yang tampak seperti pinus kehijauan seperti tangan raksasa. Pola-pola bercahaya menutupi seluruh tubuhnya. Dengan energi spiritual ini bergelombang di sekelilingnya seperti lautan. Memberikan perasaan tekanan yang sangat kuat kepada orang-orang. Jelas.
Dia juga telah menggunakan jurus pembunuhan aslinya juga. Telapak tangan ilahi pinus surgawi. Bang! Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang. Serangan dahsyat menyapu. Menghantam kelopak teratai yang masuk dalam sekejap. Menghadapi serangan yang masuk itu. Mata Luoli yang jernih dan indah masih tampak sejuk dan tenang. Dengan hanya sedikit cahaya dingin yang muncul di dalamnya. Pada saat berikutnya, mengulurkan jarinya yang ramping. Dia memberikan ketukan lembut. Dengan ruang di depannya tampak terbelah. Desir-desir. Saat serangan dari kedua sisi bertabrakan. Bertentangan dengan ekspektasi orang-orang. Tidak ada letusan yang meskipun tampak lemah dan rapuh. Kelopak bunga teratai yang indah itu tampak seperti ujung pedang dewa. Sangat tajam. Saat kelopak-kelopak itu melesat. Serangan energi spiritual tak terbatas yang meluncur ke arah mereka langsung terpotong-potong. Serangan mereka tidak mampu memberikan halangan sedikit pun pada kelopak pedang teratai. Pada saat ini, anggota kedua kelompok benar-benar diliputi keterkejutan. Sementara rasa takut yang tak terlukiskan menyembur dari hati mereka, tidak pernah mereka duga bahwa jurus pembunuhan dari Luoli ini benar-benar sekuat itu sampai-sampai kekuatan penuh mereka masih tidak mampu membuat mereka melakukan perlawanan sedikit pun. Duh! Sementara mereka diliputi keterkejutan, kelopak bunga teratai telah melesat di angkasa. Mendekati tubuh mereka dengan suara. Saat udara dingin menyelimuti mereka. Wajah mereka diselimuti warna pucat pasi. Dan mereka buru-buru berusaha melarikan diri. Namun, ternyata sudah terlambat. Karena kelopak bunga itu melesat secepat kilat. Membawa serta pedangnya yang tajam dan tajam. Seketika itu juga, darah muncrat ke segala arah. 9 sosok langsung menjadi kaku saat darah menyembur dari lengan mereka. 9 lengan melesat ke arah langit. Lokasi yang terputus tampak sehalus kaca. Ah! Jeritan melengking kesengsaraan terdengar saat ke-9 sosok itu mendarat. Menangis karena rasa sakit dari anggota tubuh mereka yang terputus. Sementara energi spiritual mereka yang kuat dengan cepat turun dan menurun, darah terus mengalir keluar dari tunggul mereka yang terputus. Jelas, SWOT inten yang dahsyat telah menembus tubuh mereka. Terlepas dari bagaimana mereka mengaktifkan energi spiritual mereka, mereka tidak dapat menyingkirkannya. Mendengar jeritan menyedihkan itu, tidak ada satupun tanda keraguan di wajah Luoli. Melihat ke depannya, dia menyadari bahwa pedang kelopak teratai yang ada di sana tidak mencapai efek yang diinginkannya. Karena untuk sementara terhalang oleh serangan Zen King. Secara keseluruhan, Zen King telah melewati bencana energi spiritualnya. Oleh karena itu, dia memang jauh lebih kuat dari 9 orang lainnya. Namun demikian, meskipun Zen King mampu untuk sementara menghalangi satu kelopak pedang teratai, dia jelas telah mengeluarkan semua kekuatannya untuk melakukannya pada saat ini. Bahkan ada tetesan keringat yang mengalir dari dahinya. SWOT inten yang menakutkan yang ada di teratai itu telah menembus tubuhnya sampai menyebabkan energi spiritualnya menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Sialan! Zen King menggeram di antara giginya yang saat jeritan menyedihkan itu memasuki telinganya. Getaran menggigil mengguncang hati dan pikirannya. Tidak pernah dia membayangkan bahwa serangan Luoli akan benar-benar menakutkan. Serangan seperti itu bahkan mungkin tidak kalah dengan serangan yang digunakan Mu Chen untuk menjatuhkan Xiahou. Hanya saja, serangan Mu Chen adalah serangan target tunggal yang terfokus. Sedangkan serangan Luoli mampu menangani banyak lawan. Memang, kamu layak menjadi orang yang telah melewati bencana energi spiritualnya. Kata Luoli dengan nada acuh tak acuh saat dia menatap Zen King di bawah dengan matanya yang indah pada saat berikutnya. Pedang Dewa Luo yang digenggam di tangannya bergetar. Hum, teriakan pedang terdengar. Sebelum kelopak pedang teratai yang telah melumpuhkan 9 orang itu menyerang kembali ke arahnya pada saat berikutnya. Mereka menyerang kembali dengan kecepatan kilat. Menyerang langsung ke arah Xiahou dalam formasi pengepungan. Pemandangan seperti itu langsung menyebabkan jiwa Zen King meninggalkan tubuhnya dalam ketakutan. Hanya memblokir satu kelopak dari pedang teratai saja sudah sangat berat baginya. Sekarang, dengan ada 9 lagi yang masuk. Meskipun energi di dalam 9 kelopak yang masuk telah dikonsumsi secara substansial karena serangan mereka terhadap 9 orang. Itu lebih dari cukup untuk mengirisnya sampai mati. Bajingan. Mengatupkan giginya, Zen King menghantamkan telapak tangannya dengan keras ke tanah. Mengirimkan energi spiritual hijau kehitaman untuk menyapu keluar. Sebelum secara tak terduga mengalir ke aula raksasa. Bang! Pada saat ini, pilar-pilar raksasa di sekitarnya mulai bergetar dan menggeliat. Sebelum tanaman merambat menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka melesat dari dalam saat mereka melakukannya. Mereka membentuk lapisan demi lapisan di sekitar tubuh Zen King seperti perisai pelindung. Bang! Menyerang dengan ganas. Pedang kelopak teratai menghantam lapisan tanaman merambat.
membuat mereka runtuh sambil menyerangkan serpihan kayu ke segala arah. Karena aku tidak bisa mendapatkannya. Kalian yang akan mendapatkannya. Aku tidak akan pernah meninggalkan harta karun di sini untuk kalian. Raung Zen King dengan ekspresi berkerut di wajahnya. Dari kelihatannya, dia benar-benar telah kehilangan semua metodenya untuk menghadapi serangan kuat Luoli. Oleh karena itu, harta karun yang ada di sisa-sisa ini tidak akan pernah berakhir di tangannya. Bang! Bayangan jahat muncul di mata Zen King. Dengan perubahan dahsyat pada segel tangannya. Banyak sinar hijau kehitaman yang cemerlang melesat keluar darinya. Melesat lurus ke arah pilar-pilar raksasa yang menjulang tinggi di dalam aula raksasa. Tiba-tiba, simbol-simbol seperti pohon kuno muncul di permukaan pilar-pilar raksasa. Tampak sangat bercahaya. Simbol-simbol seperti pohon itu tampak hidup. Saat fluktuasi energi spiritual yang tak tertandingi menyapu keluar dari mereka. Dalam sekejap, celah-celah mulai muncul di permukaannya. Sebelum dengan cepat meluas. Bang! Simbol-simbol yang seperti pohon itu tumbuh semakin bersinar detik berikutnya. Pilar-pilar raksasa yang menopang aula raksasa itu akhirnya meledak dan hancur berantakan. Gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan mendatangkan malapetaka di dalam aula raksasa yang mirip dengan badai pada saat itu. Tanaman merambat yang telah menjebak Tang Meier, Zhou Yuan dan yang lainnya hancur berkeping-keping. Namun, saat mereka melepaskan diri, mereka semua memuntahkan darah saat tubuh mereka tersapu oleh badai yang mengamuk. Saat ini berlangsung. Aula raksasa tampaknya telah memasuki keadaan runtuh saat ruang di sekitarnya melengkung dan terdistorsi. Saat celah spasial terkoyak oleh gelombang kejut yang memancar keluar, mereka melanjutkan untuk melahap tubuh Tang Meier dan yang lainnya. Sepertinya Zen King telah mengaktifkan fungsi penghancuran diri dari aula raksasa ini. Haha, kalian semua akan diusir dari sini. Ingat ini, masalah ini belum berakhir. Lain kali, aku akan membayar hutang ini dengan darahmu. Geram Zen King dengan jahat. Situasi yang tampaknya sepenuhnya berada dalam kendalinya telah berubah menjadi seperti ini karena campur tangan Mu Chen dan Luoli. Bagaimana mungkin dia tidak marah dan marah? Dengan tawa yang sengit, dia melambaikan lengan bajunya, membuat tanaman merambat keluar saat mereka melilit keempat rekan satu timnya yang lain. Sosoknya melesat ke belakang, mundur ke dalam celah spasial. Adapun Xiahou dan kelompoknya, Zen King jelas tidak memiliki mood untuk peduli dengan hal ini. Sedikit terkejut dengan perubahan peristiwa tak terduga yang terjadi di depan matanya. Mu Chen melesat ke depan, bergerak di sisi Luoli. Pada saat ini, Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Feng yang telah melepaskan diri dari badai, bergegas mendekat. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya tempat ini akan runtuh. Tanya Su Huang dengan nada mendesak. Mendengar itu, kerutan terbentuk di dahi Mu Chen saat dia mengalihkan pandangannya ke arah penjaga ilahi kayu di dalam aula raksasa yang telah disegel olehnya jelas. Penjaga ilahi kayu itu adalah harta karun sejati dari aula raksasa ini. Setelah menghabiskan cukup banyak usaha di sini, dia sama sekali tidak akan keluar dengan tangan kosong. Bawa pergi. Mu Chen membuat keputusan yang menentukan saat dia meraung sebagai jawaban menyerang ke depan. Dia muncul di hadapan penjaga dewa kayu. Meraihnya. Dia berusaha menyimpannya ke dalam gelang penyimpanannya. Tetapi ternyata dia tidak berhasil. Sialan. Mu Chen mengutuk sebagai tanggapan melihat ke arah celah spasial yang berkembang pesat di sekelilingnya. Dia menginjak. Segera mengaktifkan fisik dewa petirnya. Detik berikutnya, dia mencengkeram lengan raksasa penjaga dewa kayu. Dari kelihatannya, sepertinya dia ingin mengambilnya. Berdar. Berat penjaga dewa kayu ini menyaingi puncak gunung. Bahkan dengan dia mengaktifkan fisik dewa petirnya, Mu Chen dengan kejam ditekan oleh beratnya, menyebabkan butiran keringat muncul di dahinya. Desir. Melihat ini, Luoli, Su Huang dan yang lainnya dengan cepat mengulurkan tangan mereka untuk memegang penjaga dewa kayu. Mereka memutar energi spiritual mereka dan membantu Mu Chen mengangkat penjaga dewa kayu raksasa itu. Ayo pergi. Hati-hati. Saat mereka berlima memegang penjaga ilahi kayu, Mu Chen menyeringai ke arah empat lainnya sebelum memimpin untuk menuju ke celah spasial. Wosh! Kelimanya bergegas bersama dengan penjaga dewa kayu di belakangnya mengincar fluktuasi energi spiritual yang mengamuk yang mendatangkan malapetaka di aula raksasa. Mereka bergegas masuk ke celah ruang. Dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Bang! Bang! Saat Mu Chen dan kelompoknya menghilang di dalam celah ruang, aula raksasa itu akhirnya mencapai batasnya. Benar-benar runtuh. Saat badai energi spiritual mendatangkan malapetaka ke segala arah, aula raksasa itu benar-benar menghilang ke udara. Bab 489 Rampasan Perang. Ini adalah bentangan pegunungan yang terpencil.
menunjukkan sedikit tanda-tanda tempat tinggal manusia. Dengan di mana-mana memancarkan cita rasa. Kresek. Tiba-tiba, pada saat itu, ruang di atas pegunungan yang sunyi ini mulai membungkus dan terdistorsi. Sebelum bertransformasi menjadi celah spasial saat gejolak berdesir darinya. Banyak sosok terlempar keluar secara menyedihkan dari dalam. Dengan satu sosok raksasa turun seperti meteor ke tanah. Menghancurkan puncak gunung saat mendarat. Menstabilkan dirinya di udara. Getaran menggigil mengguncang Mu Chen saat energi spiritual dengan cepat meledak dari dalam. Sementara dia mulai dengan waspada melihat sekelilingnya. Hanya setelah menemukan tidak ada bahaya, dia menarik napas lega. Di sekelilingnya, Luo Li dan 3 orang lainnya dari kelompoknya juga telah menstabilkan tubuh mereka sambil melihat hamparan tanah asing di sekitar mereka jelas. Ini bukan tempat yang mereka ambil untuk memasuki sisa-sisa tempat mereka sebelumnya. Sepertinya kita telah terlempar ke suatu tempat yang tidak dikenal oleh celah spasial itu, kata Su Huang sambil melihat ke arah Mu Chen. Menganggukkan kepala tanda setuju. Mu Chen mengambil plakat akademi miliknya untuk melihatnya setelah memastikan lokasi mereka. Dia tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa, kita masih berada di bagian yang sama dari benua yang hancur. Mari kita lihat rampasan perang kita. Menyerang jatuh. Dia turun di depan penjaga kayu ilahi yang duduk di dalam gemuruh puncak gunung yang runtuh. Pada saat ini, ia dengan tenang duduk di puncak gunung. Tubuh kayunya yang layu berkilau dengan kilau yang samar. Samar-samar. Seseorang dapat melihat perasaan yang mendebarkan dari kekuatan yang memancar dari dalam. Penjaga kayu ilahi ini masih memiliki energi yang sangat kuat di dalamnya. Jika kita bisa mengaktifkan penjaga kayu ilahi ini, hanya para ahli yang telah melewati bencana energi spiritual mereka yang bisa bertahan melawannya. Ekspresi yang sedikit serius muncul di wajah cantik Luo Li saat dia melihat ke arah penjaga kayu ilahi. Jika bukan karena Mu Chen melepaskan jurus spesialnya untuk menyegelnya. Bahkan jika dia berkolaborasi dengannya, mereka mungkin harus membayar harga yang cukup tinggi hanya untuk menghadapinya melalui serangan normal. Bencana energi spiritual. Mendengar itu, Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang diam-diam menamparkan bibir mereka. Bahkan di dalam turnamen akademi spiritual besar, di mana harimau berjongkok dan naga tersembunyi ada. Orang yang memiliki kekuatan seperti itu akan sangat langka. Tatapan Mu Chen juga berubah menjadi sedikit panas. Jika dia benar-benar bisa mengendalikan penjaga kayu ilahi ini, itu benar-benar akan menjadi bantuan besar bagi mereka. Namun, penjaga kayu ilahi ini sepertinya hanya bisa dikendalikan menggunakan rune khusus itu dengan rune yang telah disempurnakan oleh Zen King. Tidak akan mudah bagi kita untuk mengendalikannya, kata Luo Li sambil sedikit mengerutkan alisnya. Karena rune itu telah disempurnakan olehnya. Secara alami itu berarti rune itu juga bisa disempurnakan oleh kita, kata Mu Chen sambil tersenyum, namun harta karun dari sisa-sisa itu tidak hanya terbatas pada penjaga kayu ilahi ini. Mendengar itu, Luo Li dan yang lainnya menganggukkan kepala tanda setuju ketika mereka melihat penjaga kayu ilahi untuk pertama kalinya. Itu masih mengenakan baju besi kayu misterius yang berkilau dengan pola bercahaya. Namun, itu telah lenyap setelah dikendalikan oleh Zen King. Selain itu, sepertinya penjaga kayu ilahi juga memegang plakat kayu di tangannya. Dengan sebuah pergeseran, Mu Chen muncul tepat di depan dahi penjaga kayu ilahi. Melihat ke arah rune daun pohon yang ada di sana, dia merenung sejenak, sebelum tiba-tiba meraih rune tersebut. Tampaknya merasakan tindakan Mu Chen. Fluktuasi energi spiritual segera meletus dari rune. Muncul untuk mencegah Mu Chen mendekatinya. Namun, tindakannya jelas sia-sia. Dengan Zen King tidak berada di sini. Dan tidak dapat mengendalikan penjaga kayu ilahi untuk meluncurkan serangan balik. Jari-jari Mu Chen menghancurkan setiap getaran energi spiritual yang datang darinya. Meraih rune daun pohon. Dia menariknya langsung dari dahi penjaga kayu ilahi. Saat rune daun pohon yang memancarkan aura kuno muncul di tangan Mu Chen, dia tenggelam dalam pemikiran yang dalam saat dia menatap ke dia samar-samar bisa melihat merek energi spiritual yang ada di dalam inti rune ini. Fluktuasi energi spiritual yang datang darinya tampaknya adalah milik Zen King. Ini adalah merek yang ditinggalkan Zen King di dalam rune. Dengan mengandalkan ini secara tepat, dia mampu mengendalikan penjaga kayu ilahi. Setelah merasakan merek energi spiritual ini, Mu Chen tersenyum tipis dengan ketukan jarinya. Nyala api hitam pekat muncul di ujung jarinya. Sebelum mengebor tepat ke dalam rune daun pohon. Kresek. Suara berderak langsung meletus dari rune daun pohon. Konstruksi bagian dalam rune itu sangat rumit. Namun demikian, sebagai seorang master arai spiritual, kemampuan Mu Chen untuk mengendalikan kekuatannya secara mendetail jauh melebihi orang biasa. Oleh karena itu,
Saat api hitam melesat ke dalam rune, itu tidak merusak konstruksi rumit yang ada di dalam rune. Menuju langsung ke arah merek energi spiritual di dalamnya. Api hitam mulai membakarnya. Sedikit demi sedikit. Ingin menghapus merek yang ditinggalkan Zen King bukanlah tugas yang mudah untuk diselesaikan bahkan dengan kemampuan Mu Chen. Dengan hati-hati membakarnya sedikit demi sedikit membutuhkan waktu sekitar setengah jam sebelum dia dapat sepenuhnya menghilangkan merek energi spiritual Zen King. Setelah menghilangkan merek energi spiritual Zen King, nyala api hitam legam dengan cepat mengembun bersama untuk membentuk merek energi spiritual. Menempel tepat di tempat merek sebelumnya. Merek ini dipadatkan dari 9 api neter. Jika rune ini direnggut oleh orang lain di masa depan, begitu mereka mencoba menghapus merek ini, gumpalan 9 api neter ini akan meledak dan menghancurkan rune tersebut sepenuhnya. Jelas, langkah Mu Chen jauh lebih brilian daripada eksekusi Zen King. Setelah mencap rune tersebut, Mu Chen bermain-main dengan rune itu di tangannya setelah dikendalikan olehnya. Rune itu mulai memancarkan sinar kecemerlangan yang samar-samar. Secara keseluruhan, kecemerlangan ini tampak sedikit redup. Lebih jauh lagi, dia juga bisa merasakan bahwa sepertinya ada beberapa kerusakan yang ada di dalam rune daun pohon ini. Itu rusak olehku. Ya, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri ketika Zen King merebut rune daun pohon ini. Itu diserang oleh Mu Chen sendiri. Jelas, kerusakan telah terjadi saat itu. Karena itu, rune yang sedikit rusak ini tidak dapat mengontrol Divine Wood Guard dengan sempurna. Jika tidak, menyegel Divine Wood Guard tidak akan semudah yang dia lakukan sebelumnya. Merasa menyesal, Mu Chen menggelengkan kepalanya dari kelihatannya. Satu-satunya ide yang bisa dia pikirkan adalah mencoba melihat apakah dia bisa memperbaiki rune ini. Selain itu, dia juga menemukan bahwa rune ini tidak bisa digunakan selamanya. Setiap kali rune ini diaktifkan, sepertinya sebagian energi di dalamnya akan terkuras. Ketika semua energi itu terkuras habis, rune ini akan benar-benar kehilangan kegunaannya. Pada saat itu, Mu Chen tidak akan bisa mengendalikan penjaga kayu ilahi ini lagi. Mu Chen memberikan senyuman tak berdaya dari kelihatannya. Meskipun dia telah mendapatkan Divine Wood Guard ini, dia tidak akan bisa menggunakannya dengan berani tanpa rasa takut. Setelah menyempurnakan rune, beberapa perubahan sekali lagi muncul di Divine Wood Guard di hadapannya pada saat ini. Sinar kecemerlangan berkilau pada tubuh kayunya yang layu saat baju besi kayu berwarna kehijauan muncul. Pola cahaya yang sangat rumit muncul di permukaan baju besi kayu itu saat fluktuasi yang sangat kuat dapat dilihat secara samar saat mereka mulai memancar. Jelas, baju besi kayu kehijauan ini adalah artefak spiritual tingkat tak tertandingi yang memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kejam. Sambil menggenggam pedang Dewa Luo miliknya, Luo Li mengirimkan gelombang aura pedang yang melesat ke arah baju besi kayu namun, kali ini, aura pedang yang tak tertandingi itu hanya mampu meninggalkan bekas luka samar di permukaannya. Selain itu, tidak lama setelah kemunculannya, sinar kecemerlangan bermekaran dari baju besi kayu kehijauan itu. Sebelum bekas luka itu mulai diperbaiki secara perlahan. Melihat hal ini, keheranan dan ketakjuban muncul di mata Mu Chen, Su Huang dan yang lainnya. Armor kayu kehijauan ini benar-benar memiliki kemampuan pemulihan otomatis. Benar-benar layak untuk artefak spiritual peringkat tiada taraf. Su Huan dan dua orang lainnya menghela nafas dalam kekaguman. Jika mereka mampu memiliki item spiritual pertahanan yang begitu tangguh, bahkan orang-orang yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka tidak akan bisa melukai mereka. Jika Zen King mampu memanggil baju besi kayu kehijauan ini saat dia mengendalikan penjaga kayu ilahi, semuanya tidak akan semudah sebelumnya, kata Luo Li terkejut. Dia terlalu jelas tentang ketajaman pedang Dewa Luo miliknya. Meskipun dia masih belum bisa benar-benar mengaktifkan pedang Dewa Luo miliknya, kemampuan pertahanan dari baju besi kayu kehijauan ini benar-benar sangat kejam. Mendengar itu, Mu Chen menganggukkan kepalanya dari kelihatannya. Karena dia telah merusak rune yang mengendalikan penjaga kayu ilahi, Zen King tidak dapat mengandalkannya untuk melepaskan kekuatan terbesar dan terkuat dari penjaga kayu ilahi. Bahkan, dia bahkan tidak bisa memanggil baju besi kayu kehijauan ini. Dengan jentikan jarinya, rune di tangannya melesat sekali lagi ke arah dahi penjaga kayu ilahi. Saat rune perlahan-lahan meresap, perasaan koneksi misterius menyembur ke dalam pikiran Mu Chen. Pada saat ini, sepertinya dia mampu mengendalikan Divine Wood Guard dengan satu pikiran. Menatap baju besi kayu kehijauan yang ada di tubuh penjaga kayu ilahi. Seringai muncul dari Mu Chen. Dengan sebuah pikiran, armor kayu kehijauan itu berubah menjadi seberkas cahaya saat meninggalkan Divine Wood Guard. Sebelum akhirnya mendarat di telapak tangan Mu Chen. Karena rune sudah rusak,
Bahkan jika dia bisa mengendalikan Divine Wood Guard, tidak ada cara baginya untuk mengizinkan Divine Wood Guard menggunakan armor tersebut untuk meningkatkan kehebatan tempurnya karena itu masalahnya. Mengapa tidak melepasnya? Bukan. Biarkan Luoli memiliki baju besi kayu kehijauan ini dengan pedang Dewa Luo miliknya. Kemampuan ofensifnya di atasku. Dan kebetulan dia tidak memiliki item spiritual yang defensif. Sekarang, dengan pertahanannya yang setara dengan serangannya, itu akan memberikan peningkatan terbesar dalam kemampuan tempur untuk kelompok kami. Jelas Mu Chen sambil melihat ke arah Su Huang dan dua orang lainnya. Ini bukan karena dia memihak pada Su Huang. Namun, baju besi kayu kehijauan ini adalah artefak spiritual pertahanan yang mencapai tingkat Peerless Rank. Dan memang, Luoli adalah orang yang paling cocok untuk menggunakannya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dengan tubuh dagingnya yang kejam, dan memiliki kemampuan pertahanan yang menakjubkan, baju besi kayu kehijauan ini hanya akan berfungsi sebagai ornamen dekoratif. Mendengar penjelasannya, Su Huang dan dua orang lainnya tersenyum dan menganggukkan kepala mereka. Dengan mereka semua tidak memiliki pendapat terhadap keputusan itu karena mereka sangat jelas bahwa saat ini, Mu Chen dan Luoli memiliki kemampuan tempur terkuat dalam kelompok mereka. Selama tidak ada yang terjadi pada mereka berdua, kelompok mereka akan aman. Berkedip saat dia membuka matanya lebar-lebar. Luoli menoleh untuk melihat Mu Chen menyerahkan baju besi kehijauan dengan senyum lembut yang menggetarkan jiwa. Dia tidak menolak tawarannya, dan mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Saat ini, dia benar-benar membutuhkan item spiritual dengan kemampuan pertahanan yang kuat. Hanya dengan itu dia bisa memusatkan perhatiannya untuk menunjukkan kemampuan menyerang yang sangat kuat dari pedang Dewa Luo. Setelah menyerahkan baju besi kayu kehijauan kepada Luoli, tatapan Mu Chen beralih ke item lain yang dipegang di tangan penjaga kayu ilahi. Itu adalah plakat kayu kehijauan sepanjang sekitar 1 kaki. Dengan tulisan yang sangat rumit menutupi permukaannya. Pada saat ini, fluktuasi misterius dan muskil bisa samar-samar terlihat saat mereka memancar darinya. Menatap plakat kayu kehijauan itu, sensasi aneh mulai muncul di dalam hatinya. Entah bagaimana, dia merasa bahwa antara penjaga kayu ilahi, baju besi kayu kehijauan dan plakat kayu kehijauan ini, sepertinya yang terakhir adalah harta yang paling penting dari ketiganya. Bab 490 Pan. Plakat kayu kehijauan itu diam-diam melayang di telapak tangan raksasa penjaga kayu ilahi memberikan perasaan kuno. Prasasti muskil menutupi permukaannya, berkilau dengan sinar kecemerlangan yang samar, menyebabkannya tampak agak misterius. Mu Chen memfokuskan pandangannya lebih dekat ke arah plakat kayu kehijauan di saat berikutnya. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya untuk memegangnya. Namun, tepat saat akan diraih oleh Mu Chen, sinar kehijauan yang menyilaukan meletus dari plakat kayu kehijauan itu. Saat sinar kecemerlangan memancar keluar, rumput lembut mulai tumbuh dari tanah tandus di sekitarnya. Pada saat berikutnya, energi yang kuat mulai memancar dari plakat kayu, mencegah tangan Mu Chen mendekatinya. Melihat ini, kerutan mulai muncul di dahi Mu Chen. Karena dia bisa merasakan halangan kuat yang ditimbulkan oleh energi yang berasal dari plakat kayu. Bahkan dengan dia memanggil semua energi spiritual di dalam tubuhnya, dia secara tak terduga masih tidak dapat menembus lapisan lingkaran cahaya kehijauan di sekitar plakat kayu. Saat kedua belah pihak melanjutkan kebuntuan untuk beberapa saat, dengusan dingin keluar dari mulut Mu Chen. Sebelum, tiba-tiba, sinar hitam cahaya petir muncul dari tubuhnya, dia segera mengaktifkan fisik dewa petirnya. Menyebabkan sinar hitam cahaya petir menyelimuti telapak tangannya, yang dia kirimkan dengan ganas menepuk ke bawah sekali lagi. Crash! Saat cahaya petir bersentuhan dengan sinar kehijauan yang cemerlang, yang terakhir langsung berguncang dengan Kam muncul seolah-olah telah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Ia mundur kembali, karena proses mengembangkan fisik dewa petirnya. Mu Chen ditempa berkali-kali oleh petir hitam ilahi. Hal ini menyebabkan cahaya petir hitam ilahi muncul ke permukaan dari tubuhnya setiap kali dia mengaktifkan fisik dewa petir. Dari tampilannya, energi yang ada di permukaan plakat kayu tampak sangat murni dan kuat. Namun, energi ini kebetulan ditahan oleh Divine Black Lightning. Saat lapisan demi lapisan lingkaran cahaya kehijauan menghilang oleh cahaya petir, telapak tangan Mu Chen menerobos lapisan energi yang tersisa di sekitar plakat kayu kehijauan. Sebelum dengan cepat menangkapnya di telapak tangannya. Pada saat benda itu mendarat di tangannya, seberkas cahaya hijau tiba-tiba melesat darinya. Melesat tepat ke arah dahi Mu Chen dengan kecepatan kilat. Secara alami, Mu Chen telah merasakan sinar cahaya hijau ini, namun dia tidak dapat merasakan niat menyerang dari sinar cahaya hijau ini, yang membuatnya tidak menghalangi jalannya.
Saat sinar cahaya hijau menghantam dahi Mu Chen, dengan cepat menyatu ke dalam. Pada saat yang sama, pesan-pesan kuno tiba-tiba meletus dari dalam pikirannya. Muncul mirip dengan gambar-gambar kuno. Dari mereka, Mu Chen bisa melihat hamparan istana kuno. Istana-istana itu bahkan lebih besar daripada yang ada di tempat yang baru saja mereka masuki. Selain itu, semuanya dibangun dari jenis kayu khusus yang sama, yang tampak lemah dan rapuh. Tetapi pada kenyataannya sangat kuat dan tangguh. Ini adalah bentangan sisa-sisa raksasa yang agak kuno. Di bagian dalam sisa-sisa ini, bahkan langit tampak berwarna hijau zamrud. Dengan pepohonan raksasa yang menjulang setinggi ribuan meter ke langit. Menerobos lapisan awan. Semuanya memancarkan vitalitas yang menghijau. Dengan energi spiritual yang luas dan tak terbatas bergelombang di dalam bentangan dunia ini. Membentuk lapisan awan zamrud kehijauan di langit. Saat gambar demi gambar dengan cepat melintas dalam pikiran Mu Chen, dia bisa merasakan betapa besar dan luasnya sisa-sisa ini. Sesuatu yang menyebabkan keterkejutan dan keheranan tumbuh di dalam dirinya. Pengaruh yang mampu meninggalkan sisa-sisa yang begitu luas dan besar pasti merupakan keberadaan tingkat tuan yang memerintah di dunia pada zaman kuno. Ini adalah sisa-sisa kuno yang asli dan utuh. Pasti ada keberadaan warisan kuno di sana. Sebagai perbandingan, sisa-sisa yang mereka miliki sebelumnya sangat kecil jika dibandingkan. Sementara Mu Chen masih terguncang karena terkejut. Gambar-gambar terus berkelebat. Sekarang saat ini, puncak gunung dikelilingi oleh awan sinar yang tak terhitung jumlahnya memancar dari sana. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa ada berbagai macam harta karun surga dan bumi yang tumbuh di dalam setiap gumpalan cahaya. Harta karun surgawi ini menyerap aura spiritual dari dunia dan memancar dengan fluktuasi energi spiritual yang sangat murni. Mengambil sapuan sepintas dengan tatapannya, Mu Chen menemukan bahwa ada beberapa harta karun surgawi yang cukup berharga yang ada di sana. Benda-benda ini lebih dari cukup untuk membuat mata banyak orang memerah. Ini sepertinya adalah gunung harta karun. Mengalihkan pandangannya ke arah posisi tertinggi dari puncak gunung, Mu Chen menemukan sinar yang menyilaukan yang memancar dari sana. Tampak seperti matahari yang terik. Mengangkat pandangannya, penglihatannya menjadi semakin jelas saat dia menemukan hamparan kuning kemerahan berdiameter sekitar 1000 meter persegi di sana. Tanpa ada harta karun surgawi lainnya di sana. Namun, di bagian paling atas dari puncak gunung tersebut terdapat sebuah tanaman yang bergoyang lembut tertiup angin. Tanaman ini sangat mirip dengan lingzi. Namun dibandingkan dengan lingzi biasa yang hanya memiliki satu kelopak bunga, tanaman ini memiliki 9 kelopak bunga. Selain itu, kelopak bunganya tidak berbentuk seperti lingzi, tetapi berbentuk gumpalan yang bersinar dan lebar sekitar 1 meter. Gumpalan cahaya itu memancar dengan kecerahan yang tak berujung, menerangi langit dan bumi seperti sekelompok 9 matahari yang terik. Saat sinar kecemerlangan yang menakutkan terus memancar keluar, fluktuasi energi spiritual yang lebih menakutkan berdesir dari pusatnya, yang akan membuat hati orang berdebar. Pada saat ini, tatapan Mu Chen tertuju pada lingzi yang unik ini. Sementara ekstasi dan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan menyembur dari hatinya. Itu sebenarnya adalah lingzi Dewa 9 Matahari. Gumaman pelan terdengar di dalam hatinya dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang melonjak dari dalam. Siapa yang menyangka bahwa dia benar-benar dapat menemukan salah satu dari 3 harta unik yang diperlukan untuk mengembangkan tubuh Dewa Matahari yang agung. Lingzi Dewa 9 Matahari. 3 harta unik diperlukan untuk kultivasi tubuh abadi matahari yang agung, dengan ketiganya adalah barang yang sangat langka dan berharga. Bahkan eksistensi alam berdaulat pun akan tergerak oleh harta karun tersebut. Mu Chen bahkan tidak dapat memperoleh sedikit pun informasi tentang ketiga harta karun itu dari Aula Harta Karun Spiritual Akademi Spiritual Langit Utara. Sesuatu yang membuatnya merasa tidak sabar. Meskipun kultivasinya hanya berada di ranah tahap penyempurnaan surgawi tahap akhir, dia masih perlu merencanakan masa depan. Jika tidak, pada hari dia akan dipromosikan ke alam berdaulat. Karena kurangnya harta itu, dia tidak akan dapat mengembangkan tubuh surgawi berdaulat yang begitu kuat. Betapa cemasnya hal itu akan membuatnya. Namun, Mu Chen juga tahu bahwa ketiga harta itu terlalu berharga. Ingin mengumpulkan ketiganya bukanlah tugas yang mudah untuk diselesaikan. Oleh karena itu, hal itu membuatnya sangat emosional saat menemukan lingzi 9 matahari ilahi. Saat sejumlah besar informasi kuno mengalir deras ke dalam pikirannya. Informasi itu perlahanlah pada saat ini. Matanya yang samar-samar tertutup mulai terbuka. Meskipun sisa-sisa kegembiraan masih ada di wajahnya yang tampan. Bagaimana? Tanya Luoli dengan sedikit keraguan dalam suaranya. Sangat jarang baginya untuk melihat ekspresi gembira seperti itu tetap ada di wajah Mu Chen. Kali ini,
Kita benar-benar mendapatkan harta karun, kata Mu Chen setelah menarik napas dalam-dalam saat senyum muncul di wajahnya. Dia melambaikan plakat kayu di tangannya. Sebelum melanjutkan berbicara, saya percaya bahwa tujuan sebenarnya dari Zen King mungkin bukan penjaga kayu ilahi itu. Tapi ini, mendengar itu, Su Huang dan yang lainnya melanjutkan untuk melihat dengan ragu. Sisa-sisa kuno yang telah kita masuki sebelumnya seharusnya merupakan sisa dari sekte kuno dengan nama Istana Kayu Ilahi, dari zaman kuno-kuno. Namun, itu bukanlah sisa-sisa Istana Kayu Ilahi yang sebenarnya. Bahkan, itu hanya bisa dikatakan sebagai bagian yang sangat kecil darinya. Adapun sisa-sisa asli dan keseluruhan dari Istana Kayu Ilahi, mereka berada tepat di dalam plakat kayu ini. Mendengar itu, Su Huang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mata mereka lebar-lebar. Sisa-sisa yang baru saja mereka masuki sebenarnya hanya sebagian kecil dari sisa-sisa yang tertinggal dari Istana Kayu Ilahi. Hanya sebagian kecil saja sudah sangat besar. Tepatnya berapa banyak harta karun yang menakjubkan yang ada di lokasi asli dari sisa-sisa Istana Kayu Ilahi. Di mana lokasi sisa-sisa Istana Kayu Ilahi? Su Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Itu akan menunjukkan jalan bagi kita, jawab Mu Chen dengan senyum tipis sambil mengerutkan dahinya. Dia melanjutkan dengan berkata, namun, sepertinya subsisa yang kita masuki barusan tidak berada di bagian yang sama dari benua yang hancur dengan lokasi utama. Oleh karena itu, kita tidak dapat menghilangkan kemungkinan bahwa ada kelompok lain yang juga memperoleh informasi yang sama dengan kita. Lebih jauh lagi, kelompok-kelompok itu secara alami akan menjadi elit di antara elit. Pada saat itu, jika kita bergegas ke sisa-sisa Istana Wudem Ilahi, lawan yang harus kita hadapi mungkin lebih kuat dari Xiahou atau Zen King. Mendengar itu, wajah Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang langsung berubah serius. Kali ini, pertemuan mereka dengan Xiahou, Zen King dan kelompok mereka sudah berbahaya dan mengancam nyawa mereka. Jika kelompok yang akan mereka temui bahkan lebih kuat, kontribusi mereka terhadap keseluruhan kecakapan tempur kelompok mereka akan menyebabkan bencana yang akan datang. Lagi pula, orang terkuat dalam kelompok mereka hanyalah Mu Chen dan Luo Li. Adapun mereka bertiga, mereka secara tidak jelas sudah menahan kelompok itu. Untuk periode waktu berikutnya, kami untuk sementara tidak akan memiliki rencana lain dengan di sini yang cukup sepi. Cocok bagi kita untuk berlatih dan berkultivasi. Oleh karena itu, melihat ke arah Su Huang dan dua lainnya, Mu Chen berkata dengan lambat, kita akan menutup di sini untuk sementara waktu. Kita harus meningkatkan kekuatan kita. Yang perlu meningkatkan kekuatan mereka bukan hanya Su Huang dan dua lainnya. Faktanya, Mu Chen sendiri harus membuat terobosan lain. Saat ini, kecepatan turnamen Akademi Spiritual besar secara bertahap meningkat. Saat mereka melanjutkan, tidak akan ada kekurangan berbagai jenis kelompok tangguh yang akan muncul. Ditambah dengan berbagai sisa-sisa kuno yang ada di benua yang hancur ini. Tidak ada yang bisa memastikan kelompok mana yang akan mendapatkan kesempatan sebesar itu. Kesempatan seperti itu akan memungkinkan mereka untuk secara drastis meningkatkan kekuatan mereka dan menunjukkan penghinaan kepada massa. Dihadapkan dengan skenario seperti itu, dengan kultivasinya yang hanya berada di ranah tahap penyempurnaan surgawi tahap akhir, tidak cukup baginya untuk merasa benar-benar percaya diri untuk tantangan yang akan dia hadapi di masa depan meskipun dia telah memperoleh kemenangan terakhir dalam pertarungannya dengan Xiahou. Itu telah menghabiskan banyak kekuatan dan energinya untuk melakukannya. Secara keseluruhan, itu karena dia hanya berada di ranah tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Yang tidak memungkinkan baginya untuk mengontrol kemampuannya dengan sempurna dalam konfrontasi dengan seorang ahli yang telah melewati bencana energi spiritualnya. Oleh karena itu, dia saat ini harus mulai membuat terobosan dan melewati yang pertama dari 3 bencana berdaulat. Bencana tubuh manusia. Mendengar itu, Su Huang dan 2 orang lainnya dengan keras menganggukkan kepala setuju pertarungan yang dilakukan Mu Chen dan Luo Li dengan Xiahou. Zen King dan kelompok mereka telah membuat mereka merasa bersalah. Dengan buah abadi ilahi, yang telah mereka peroleh dalam sisa-sisa dan perlindungan yang ditawarkannya, mereka akan dapat mencoba bencana tubuh manusia mereka. Jika mereka berhasil, itu akan menghasilkan peningkatan besar dalam kemampuan tempur kelompok mereka. Paling tidak, Mu Chen dan Luo Li tidak perlu mengalihkan terlalu banyak perhatian untuk melindungi mereka lagi. Melihat ekspresi serius di wajah ketiganya, Mu Chen tertawa, menggenggam erat plakat kayu kuno di tangannya. Tatapannya berubah menjadi aneh. Karena ketika dia mendapatkan semua informasi itu, dia juga mendapatkan sesuatu yang membuat hatinya tergerak. Itu adalah seni ilahi yang terukir di dalam plakat kayu. Seni ilahi yang lebih rendah. Roda kayu ilahi.